Banyak dari kita menghabiskan seumur hidup untuk membangun benteng bernama kebenaran diri. Sebuah benteng yang kita yakini akan melindungi kita dari setiap celah, setiap kritik, setiap rasa rentan. Kita diajarkan bahwa mengakui kesalahan adalah tanda kelemahan, sebuah kekalahan memalukan di hadapan sesama, dan lubang hitam bagi harga diri. Kita memilih untuk memikul beban berat kebohongan dan penyangkalan hanya agar tetap terlihat kuat di mata dunia. Namun, video ini akan mengajak Anda melihat realitas dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam timbangan semesta, pengakuan kesalahan bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah transmutasi energi. Ini adalah momen di mana Anda berhenti berperang, melawan kenyataan, dan mulai mengalir bersamanya. Di saat ego Anda merasa kalah, jiwa Anda justru sedang meraih kemenangan tertingginya. Kebebasan dari beban masa lalu. Mari kita pelajari bagaimana membiarkan ego kita kalah, agar jiwa kita bisa terbang bebas. Kita akan memulai perjalanan ini dengan memahami musuh utama kita, yaitu penyangkalan. Sahabat kesadaran, di balik ketakutan mengakui kesalahan, ada ego kita. Ia adalah penjaga citra yang tak kenal lelah, selalu ingin tampil sempurna, tak tercela. Ego takut kalah, karena ia mengira keberadaan kita bergantung pada persepsi orang lain. Ia membangun ilusi kesempurnaan, yang seiring waktu justru menjadi penjara bagi diri kita sendiri. Setiap kebohongan, setiap penyangkalan, setiap kesalahan yang tak diakui bukan hanya sekadar memori. Ia adalah energi yang padat, berat, dan berfrekuensi rendah. Energi ini menumpuk, menciptakan sumbatan dalam medan energi kita. Seperti sungai yang terhalang sampah, kita merasa lelah, cemas, dan seolah hidup tidak mengalir semestinya, tanpa menyadari bahwa kitalah yang menahan arusnya. Penting untuk membedakan dua beban emosional yang sering tertukar: rasa bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah berkata, "Saya melakukan sesuatu yang salah." Ia fokus pada tindakan, dan ini sehat. Ia mendorong kita untuk memperbaiki. Namun, rasa malu berkata, "Saya adalah orang yang salah." Ia menyerang inti identitas kita, mengikat kita pada pandangan bahwa kita tidak layak. Video ini akan membantu Anda melepaskan rasa malu yang destruktif dan mengubah rasa bersalah menjadi langkah awal penyembuhan. Kini, mari kita pahami bagaimana alam semesta merespons kejujuran kita, bagaimana pengakuan menjadi jembatan untuk menyelaraskan kembali energi kita dengan kosmos. Alam semesta beroperasi berdasarkan hukum getaran. Setiap pikiran, kata, dan tindakan kita memancarkan frekuensi tertentu. Kebohongan dan penyangkalan memancarkan getaran rendah, seperti nada sumbang yang mengganggu harmoni. Namun, saat Anda mengakui kesalahan, Anda secara sadar menaikkan frekuensi energi Anda. Ini seperti mengubah nada sumbang menjadi melodi yang indah. Energi padat yang terpendam dilepaskan, membuka jalan bagi energi cahaya, energi murni dari semesta, untuk mengalir melalui Anda. Rasa bersalah dan penyangkalan ibarat kabut tebal yang menyelimuti intuisi kita, membuat kita sulit mendengar bisikan hati dan sinyal dari semesta. Kita sering merasa tersesat. Pengakuan adalah tindakan membersihkan kabut tersebut. Saluran komunikasi spiritual kita menjadi jernih. Anda akan mulai merasakan intuisi yang lebih tajam, dan fenomena sinkronisitas, kebetulan yang bermakna akan lebih sering muncul, seolah semesta mengirimkan panduan langsung kepada Anda. Setiap tindakan menciptakan gelombang energi, dan alam semesta selalu berusaha mencapai keseimbangan. Sebuah kesalahan
adalah ketidakseimbangan energi. Dalam konteks karma, pengakuan yang tulus adalah bentuk negosiasi dengan hukum semesta. Ini menunjukkan bahwa Anda telah belajar pelajaran yang seharusnya diberikan melalui konsekuensi sulit. Semesta yang responsif terhadap niat seringkali akan meringankan benturan energi yang seharusnya terjadi karena Anda telah mengambil tanggung jawab dan menunjukkan kemauan untuk berubah. Memahami prinsip spiritual adalah satu hal. Menerapkannya di dunia nyata yang penuh tantangan adalah hal lain. Bagaimana kita bisa mengakui kesalahan tanpa merasa kalah di mata orang lain? Dalam realitas ego, pengakuan adalah kekalahan. Namun, mari kita lihat paradoksnya. Siapa yang sesungguhnya lebih kuat? Orang yang bersembunyi dalam ketakutan akan konsekuensi, atau orang yang berdiri tegak memikul tanggung jawab atas tindakannya? Mengakui kesalahan adalah bentuk dominasi atas ego Anda sendiri. Sebuah kekuatan yang lahir dari kejujuran. Itu adalah bukti kematangan spiritual dan mental yang jauh lebih berharga daripada citra palsu. Ada seni dalam berkomunikasi. Pengakuan bukanlah meminta belas kasihan, melainkan sebuah pernyataan tanggung jawab. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan berfokus pada tindakan, bukan merendahkan diri. Contohnya, saya menyadari bahwa keputusan saya kemarin telah menyebabkan kerugian ini, dan saya bertanggung jawab penuh. Ini adalah bahasa seorang yang mengakui kesalahan, bukan pecundang. Setelah pengakuan, konsekuensi mungkin datang. Kritik, kemarahan, bahkan kerugian. Ini adalah badai yang mungkin harus kita lalui. Ingatlah, ini adalah bagian dari proses pembersihan. Tetaplah berpegang pada kebenaran batin Anda. Terimalah konsekuensi sebagai bagian dari proses penyeimbangan energi. Badai akan berlalu, dan langit kejujuran akan kembali cerah, meninggalkan Anda dengan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kini, mari kita bawa pemahaman ini ke dalam praktik. Ini adalah langkah-langkah konkret untuk mengubah pengakuan menjadi transformasi batin. Carilah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman. Tarik napas dalam-dalam. Ajaklah diri Anda sendiri untuk jujur. Tanyakan, kesalahan apa yang masih membebani hatiku? Kebenaran apa yang masih aku sembunyikan? Dengarkan tanpa menghakimi. Biarkan kebenaran itu muncul. Ini adalah dialog suci antara diri Anda yang sadar dan diri Anda yang membutuhkan pembebasan. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban yang tak terlihat. Setelah Anda mengidentifikasi kesalahan, lakukan ritual pelepasan. Tuliskan kesalahan itu di kertas. Rasakan beban itu berpindah dari pikiran Anda ke tulisan. Lalu, dengan niat melepaskan dan belajar, bakarlah kertas itu dengan aman. Saksikan asapnya membawa pergi beban Anda kembali ke semesta untuk ditransformasi. Atau, gunakan air. Visualisasikan kesalahan Anda seperti kotoran yang menempel. Lalu biarkan air suci membasuh bersih, meninggalkan Anda dalam keadaan murni dan bebas. Pengakuan tanpa tindakan nyata adalah seperti permintaan maaf tanpa niat berubah. Setelah Anda mengaku, tanyakan, apa langkah nyata yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, untuk belajar, untuk menyeimbangkan energi ini? Mungkin itu berarti meminta maaf langsung, mengembalikan kerugian, atau melakukan satu kebaikan tanpa pamrih. Setiap tindakan restorasi adalah penanaman benih positif yang akan tumbuh menjadi kedamaian batin dan keharmonisan dengan semesta. Mengakui kesalahan bukanlah kekalahan, melainkan langkah krusial untuk menjadi manusia yang utuh. Ia adalah keberanian untuk menanggalkan topeng
membebaskan jiwa, dan menyelaraskan diri dengan energi kebenaran semesta. Dengan setiap pengakuan, Anda tidak kehilangan diri Anda. Anda justru menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di balik ilusi. Hiduplah dalam arus kejujuran, karena disitulah Anda akan menemukan kebebasan dan kemenangan sejati, kemenangan yang abadi. Pada akhirnya, mengakui kesalahan bukanlah tentang menjatuhkan diri di hadapan orang lain. Ini adalah tentang berdiri tegak di hadapan diri sendiri. Saat Anda berhenti memeluk kebohongan, Anda melepaskan beban yang selama ini menghalangi Anda untuk terbang. Semesta tidak menunggu kesempurnaan Anda. Semesta hanya menunggu kejujuran Anda. Karena di dalam kejujuran, frekuensi Anda tersambung kembali dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Anda tidak lagi menjadi tawanan masa lalu, melainkan pencipta masa depan yang berdaulat. Biarkan ego Anda kalah hari ini, agar jiwa Anda bisa menang selamanya. Selamat pulang ke jati diri Anda yang paling murni.